Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalam Srofil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Rina Supriyati SPDI sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Purwakarta. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Darangdan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Darangdan, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Purwakarta. Agar acara ini berjalan dengan lancar, sebelumnya marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya marilah kita mendengarkan penjelasan dan pemaparan dari Ibu Rina Supriyati SPDI sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dalam diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Darangdan. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, selamat datang pada peserta diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Darangdan. Tugas ini merupakan salah satu tugas guru penggerak, tugas akhir di modul 1.4, sehingga Bapak Ibu sengaja kami kumpulkan dalam rangka mensosialisasikan atau diseminasi. Itu adalah pemberian informasi budaya positif yang diberikan di SMP Negeri 2 Darangdan. Adapun temanya adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh saya Rina Supriyati, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 2 Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal di sekolah. Jadi kita sudah melaksanakan budaya positif ya. Jadi nilai-nilai atau perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang baik yang sudah dilakukan di sekolah. Salah satunya budaya positif yang sudah kita lakukan adalah kita sudah melaksanakan pembiasaan ya dari hari Senin sampai hari Jumat, itu merupakan budaya positif di sekolah. Pertanyaan pemantik yang pertama, disiplin berkaitan dengan tata tertib. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Yang kedua, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Setuju. Ada yang tidak setuju? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut Pak Agung, hukuman bisa mendisiplinkan anak? Bisa. Bisa. Tergantung hukumannya. Tergantung hukumannya. Bu Asti setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kurang setuju. Tidak setuju ya? Kita setuju atau tidak setuju? Yang ketiga, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Setuju. Diulang ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti
Tidak setuju. Tidak setuju. Yang lain? Yang lain setuju dapat mendisiplinkan anak. Yang keempat, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Nah, pada hari ini kita akan diseminasi budaya positif. Yang tadi disampaikan ada pertanyaan tematik, nanti kita akan bahas kembali. Adapun konsep inti dari budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, tiga teori motivasi perilaku manusia, empat keyakinan kelas, lima hukuman dan penghargaan, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Itu adalah materi yang akan disampaikan pada hari ini. Itu salah satu budaya positif yang harus Bapak Ibu kenal, harus Bapak Ibu ketahui. Sekarang kita memasuki selanjutnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat anak. Ya, jadi diferensiasi itu Bapak Ibu guru bisa menyesuaikan pembelajaran sesuai bakat, minat, dan kebutuhan anak. Itu termasuk pembelajaran diferensiasi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila pertama satu, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, tiga mandiri, empat bergotong royong, lima bernalar kritis, dan enam kreatif. Itu 6 profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, apa itu paradigma pembelajaran? Paradigma pembelajaran bisa diartikan sebagai kerangka berpikir atau pandangan dasar tentang bagaimana proses belajar terjadi. Ini mencakup asumsi tentang peran guru, siswa, materi pelajaran, dan lingkungan belajar. Itu yang termasuk ke paradigma pembelajaran. Beberapa faktor utama yang mendorong perubahan paradigma pembelajaran, di antaranya satu, perkembangan teknologi. Ini merupakan penyebab dari munculnya paradigma pembelajaran. Munculnya berbagai teknologi seperti internet, perangkat mobile, dan AI telah mengubah cara kita mengakses dan memproses informasi. Memang betul ya, sejalan dengan perkembangan teknologi seperti internet, gadget, dan AI telah mengubah cara kita mengakses dan memproses informasi. Apa yang kita tidak tahu, kita bisa melihat di internet, betul tidak? Betul. Apalagi sekarang dibantu dengan AI, ya, ada ChatGPT, ada Gemini AI, dan yang lainnya. Apapun yang masalah kita yang hadapi oleh guru baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran, kalaupun kita tidak tahu, kita bisa memanfaatkan teknologi. Salah satunya ini. Yang kedua, perubahan kebutuhan pasar kerja. Dunia kerja saat ini menuntut individu yang memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Intinya setiap siswa pada saat ini merupakan perubahan kebutuhan pasar kerja. Artinya siswa ini dituntut untuk bisa kreatif, inovatif agar mereka bisa sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Betul tidak? Anak yang kreatif sudah bisa merakit motor. Ketika masuk kerja, dia tidak akan sulit lagi mencari kerja ya kalau sudah bisa dia kreatif dan inovatif. Selanjutnya, perubahan karakteristik siswa. Generasi muda saat ini memiliki gaya belajar yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Setuju tidak? Setuju. Ya, jadi kita pada zaman dulu gaya belajar kita segitu saja. Tetapi saat ini gaya belajar anak kita sudah tahu ada 3 gaya belajar. Itu apa saja? Visual, terus audio, dan kinestetik. Iya. Mereka lebih visual, lebih suka belajar secara mandiri dan menghargai pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya masih paradigma pembelajaran. Apa saja perubahan paradigma pembelajaran? Nah, di
fasilitator. Tidak mesti guru itu adalah orang yang serba bisa. Kalau dulu guru itu adalah orang yang serba bisa. Anak itu adalah anak yang tidak bisa. Tapi sekarang kita anggap anak ini sudah bisa, hanya kita sebagai fasilitator. Kemudian kedua, metode pembelajaran lebih bervariasi dan menarik diterapkan. Nah, guru menurut paradigma pembelajaran sekarang harus lebih bervariasi dalam memberikan metode pembelajaran dan menarik diterapkan. Seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif atau kerjasama atau kelompok, dan pembelajaran berbasis masalah. Ketiga, sumber belajar. Sumber belajar tidak lagi terbatas pada buku teks, tetapi juga mencakup berbagai sumber online, video dan media sosial. Kalau dulu sumber belajar adalah hanya di buku, ya. Kalau sekarang anak-anak tinggal disuruh saja lihat media sosial, lihat di TikTok, lihat di Instagram. Itu juga merupakan sumber belajar. Terakhir, penilaian. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran dan perkembangan kompetensi siswa. Kalau dulu yang disebut penilaian adalah akhir, ya. Kita sekarang merubah paradigma itu. Penilaian itu bisa dalam proses, bisa awal pembelajaran, ya. Kalau untuk paradigma pembelajaran yang terbaru. Sekarang apa manfaat perubahan paradigma pembelajaran? Satu, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Betul tidak? Kalau anak disuruh mencari sumber belajar di luar, misal di media sosial, anak akan tertarik tidak? Tertarik, ya? Dibanding mencari dalam buku. Bosan, iya. Kemudian yang kedua, memperdalam pemahaman siswa terhadap materi, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah, mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di masa depan. Nah, tantangan dalam perubahan. Nah, sekarang kita mengajar harus merubah atau harus sesuai dengan paradigma pembelajaran. Apa tantangan yang kita hadapi? Pertama, kurangnya kesiapan guru. Yaitu tidak semua guru memiliki kompetensi yang cukup untuk menerapkan metode pembelajaran yang baru. Saya yakin sekarang guru-guru muda memiliki kompetensi yang cukup. Ini berlaku mungkin untuk guru-guru yang dulu, ya. Yang kedua, kurangnya fasilitas dan infrastruktur. Nah, tantangan yang kedua adalah kurangnya fasilitas dan infrastruktur. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pembelajaran yang berbasis teknologi. Betul tidak? Betul. Setuju ya? Setuju. Setuju. Jadi setiap sekolah bisa jadi yang mempunyai laptop berapa atau infocusnya berapa, itu adalah merupakan tantangan dalam perubahan paradigma belajar. Terakhir, perbedaan karakteristik siswa. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, sehingga pendekatan yang berbeda pula. Ini merupakan tantangan buat guru. Betul? Betul. Siswa dengan gaya belajar kinestetik, bagaimana kita harus menghadapinya? Lain lagi dengan siswa yang gaya belajar visual. Kan kita mengharapkan satu gaya belajar aja, tetapi tidak bisa karena siswa itu atau murid itu adalah unik dengan berbagai macam latar belakangnya, ya betul, dengan berbagai macam kemauannya. Jadi kita harus bisa menghadapi itu semua. Selanjutnya, ini adalah gambar kepala kamar. Pak Agung coba ke depan sama Ibu Marlina, kayaknya udah ngantuk. Coba, Pak Agung ini pegang sesuatu, ya. Kita Pak Agung ini seolah-olah ini adalah kertas berharga yang dipegang oleh Ibu Marlina aja. Pegang dengan tangan kepala, nggak ada kepala. Nah, Pak Agung, bagaimana caranya Pak Agung mau Umarina membuka kepala tangan? Bagaimana caranya? Dibujuk kemana? Coba gimana? Ini Umarina harus bertahan karena yang dipegang adalah barang berharga, ya, barang berharga. Silakan, bagaimana caranya Pak Agung bisa membuka kepala tangan dari Umarina dengan tidak ada paksaan? Dengan unsur tempat paksaan. Iya, tidak dipaksa. Mau dokter enggak? Sama.
Mau tukar nggak? Serius nih. Ini soalnya berharga banget. Kami tukar aja dengan yang lain. Misalkan ini pulpen terbuat dari emas loh, lebih berharga. Enggak. Ini barang berharga tidak akan ditukar oleh apapun. Saya tidak bisa menukarkannya dengan apalagi secara paksa. Iya. Tepuk tangan dulu. Kita ambil kesimpulan. Bu Marlina memegang sesuatu yang berharga dalam kepalan tangan. Pak Agung dengan membujuk dari kata-kata, tidak bisa dengan kata-kata, dengan barang lebih berharga dari ini. Kemudian bisa dari pulpen yang terbuat dari emas. Nah, ini tangan yang di kepala adalah teori kontrol. Siapa yang memegang kendali kontrol? Diri sendiri. Bu Marlina tidak bisa terkecoh dengan hewannya, tidak bisa terkecoh dengan barang yang dilihatnya, karena memiliki teori kontrol. Bisa dimengerti ya? Jadi setiap orang memiliki kontrol. Kita lihat di sini. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Setuju tidak? Orang dewasa berhak memaksa? Tidak. Karena yang mempunyai kontrol itu siapa? Diri sendiri. Ini teori kontrol dari Dr. William Glasser, salah seorang tokoh pendidikan. Ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya apa? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, seperti yang barusan ini ya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi seorang guru adalah posisinya harus memaklumi bahwa siswa itu adalah seorang guru itu mengontrol murid, tetapi pada dasarnya murid itu tidak mau dipaksa. Setuju ya? Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi bujukan itu bentuk-bentuk kontrol seperti tadi Pak Agung. Boleh tidak saya tukar dengan pulpen terbuat dari emas? Itu merupakan kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini salah besar ya. Salah besar bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Salah besar. Kita sebagai guru pada murid tidak bisa memaksa. Murid mempunyai keleluasaan. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sesuai dengan ukuran kinerja. Selanjutnya, nah di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada teori pendekatan kontrol. Stephen R. Covey, Principal Center Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan
Ini menurut Stephen R. Covey ya. Jadi bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ini maksudnya apabila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Pada stimulus respon, seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang semangat kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan. Terus respon dengan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Diri kita sendiri, ya. Yang memiliki kontrol adalah diri kita sendiri. Kita mencoba, menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus. Yang kedua, menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Betul? Anak mungkin melakukan kesalahan, tapi dia punya tujuan. Bisa jadi dia ingin kurang kasih sayang dari orang tuanya. Betul tidak? Karena ingin ada nanti dibahas di kebutuhan anak mempunyai kebutuhan, di antaranya kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk kepuasan, kebutuhan untuk kasih sayang, seperti itu. Itu jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau orang lain bisa mengontrol saya, betul tidak? Tapi kalau menurut teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain tanpa teori kontrol. Kemudian pemaksaan ada pada rujukan gagal. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang atau kalah menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Selanjutnya disiplin positif. Nah, ini yang biasa kita laksanakan di sekolah kita, di SMP 2 Daranda. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Betul tidak? Biasanya orang yang disiplin berarti itulah orang yang patuh. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Orang yang indisipliner seolah-olah tidak nyaman, betul tidak? Ya. Jadi orang yang indisipliner seolah-olah tidak nyaman. Kalau orang yang melaksanakan disiplin nyaman-nyaman saja. Kemudian paham yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tidaknya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi kita kepada siswa sekarang bertanya mematuhi kedisiplinan, biasanya anak takut dengan hukuman sehingga patuh. Seharusnya anak itu sudah memiliki motivasi diri, kemudian memiliki disiplin diri dan memiliki motivasi intrinsik yang keluar dari dalam dirinya sendiri. Nilai-nilai kebajikan yang ada di kita, ya, nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ada 3 contoh nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila yang ada berapa? Ada 6. Kemudian IBO Primary Years Program
dan 9 pilar karakter. Tadi profil pelajar Pancasila, biar tidak ngantuk, Bu Awal tolong disebutkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Bertakwa dan berakhlak mulia, berpendidikan, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar. Iya. Sedangkan menurut Aibo Primarius Program, silakan siapa yang mau baca? Ya, Bu Desi mangga. Toleransi, rasa hormat, Integritas ya. integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Iya, itu nilai-nilai kebajikan yang ada dalam Aibo Primarius Program atau APP. Selanjutnya dari 9 pilar karakter, siapa yang akan membacakan? Ibu Wida, mangga. Cinta Tuhan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran amanah, diplomatis, hormat dan dermawan, Nolong, gotong royong. Ya. Itu nilai-nilai kebajikan. Sekarang masuk ke kebutuhan dasar manusia. Setiap orang memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Ini bisa dengan kita, bisa juga dengan murid. Apa sih yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Misal, kita hari ini sudah mau makan, berarti kebutuhan apa itu? Kebutuhan untuk bertahan hidup, betul tidak? Kita lihat kebutuhan dasar manusia ada apa saja. Oke, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal. Itu adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya, kebutuhan dasar yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama. Misal ada anak yang bermasalah, kemudian bertengkar dengan temannya, diajak ngobrol, kita lihat latar belakangnya. Bisa jadi anak itu kebutuhan kasih sayangnya muncul. Betul ya Bu Nisa ya? Kemudian kebutuhan rasa diterima, seperti tadi ada siapa? Kelas 7B ya. Bisa jadi itu kebutuhan dasar dia, mungkin kebutuhan ingin diterima di kelas itu, ingin diperhatikan. Selanjutnya kebutuhan penguasaan. Contohnya apa? Harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian berprestasi, diakui dan didengar. Ini kebutuhan penguasaan. Bisa jadi mereka ingin di kelas itu dihargai, ingin di kelas itu didengar kata-katanya. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan dasar manusia pada dasarnya di belakangnya. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan. Contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Contoh kalau anak-anak kita hari ini bisa diumumkan, hari ini kita ada rapat, silahkan kalian belajar di rumah. Apa yang mereka katakan? Boleh. Nah, muncul anak itu kebutuhan kebebasan. Selama ini ternyata anak ini pengen bebas. Kalau guru-guru bisa ada rapat atau ada rapat di ruang guru, anak-anak kan bebas. Nah, muncul kebutuhan kebebasan. Dan terakhir, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Contohnya apa? Bermain. Kan kita melihat anak-anak di lapang upacara istirahat main bola. Kalau menurut kita, naon capek-capek, ya keringatan, panas. Tapi mereka butuh kebutuhan kesenangan. Walaupun keringat bercucuran, ternyata anak itu senang karena dia suka main bola. Humor, antusiasme, tertawa. Kita
bisa bayangkan kalau kita ada yang humor, kita tertawa terbahak-bahak, serasa tidak ada beban dalam diri kita. Ya betul ya? Tidak punya utang, tidak punya beban di rumah, seolah-olah nikmat menikmati hidup. Itulah kebutuhan kesenangan. Jadi ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia yang ada pada diri kita sendiri khususnya dan pada murid. Motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, saya mau tanya, silakan tidak ditunjuk yang mau menjawab. Kalau kita datang pagi, kepala sekolah ada, datang sebelum jam 7. Apa motivasi datang ke sekolah? Motivasi apa? Biasanya Bu Awal ada. Motivasi apa ya Bu Awal datang lebih pagi datang ke sekolah? Pertama tuntutan piket. Tuntutan piket. Kalau tidak piket? Kalau tidak piket, kebiasaan. Kebiasaan. Ya. Terus? Kebiasaan. Terus tuntutannya ada sesuatu yang akan dikerjakan sebelum. Ada sesuatu yang ingin dikerjakan di rumah, di sekolah biar santai. Yang lain? Ya boleh, mangga. Bu Desi, kenapa harus datang lebih pagi? Misalkan. Mungkin karena merasa bertanggung jawab. Mungkin merasa bertanggung jawab. Terus? Udah. Ya, nah itu jawaban dari Bu Awal. Tuntutan pekerjaan, tuntutan tanggung jawab untuk piket, ya, tuntutan karena ada tugas yang harus dikerjakan, itu merupakan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik. Kenapa? Untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita datang ke sekolah tidak untuk kita tidak datang biar ada kepala sekolah memuji, tidak ya? Biar anak-anak senang melihat saya datang duluan, betul nggak? Tidak ya? Nah, itu semua merupakan motivasi ekstrinsik. Tetapi bisa dibandingkan dengan anak-anak, mereka bajunya rapi. Kemudian ada guru, Bu, saya bajunya rapi. Motivasi apa mereka? Motivasi ekstrinsik untuk menghindari hukuman, untuk menghindari ketidaknyamanan, ya. Kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Seperti halnya saya dulu ya, ketika bisa membaca Al-Quran, hafalan ayat, saya kasih penghargaan. Ternyata setelah belajar di PGP, Pendidikan Guru Penggerak, ternyata itu tidak benar. Untuk memberikan penghargaan atau reward, ternyata bukan motivasi yang bagus. Mungkin untuk pertama motivasi anak berlomba sebab dapat PIN, tetapi kesininya ternyata anak itu bersaing. Itu tidak baik, ya, karena nanti anak akan ketergantungan. Contohnya seperti ini, untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Jadi motivasi yang ada dalam anak itu bukan motivasi intrinsik, ternyata motivasi ekstrinsik, karena ingin dapat penghargaan, akan dapat imbalan. Saya harus dapat mengerjakan tugas sebab saya nanti dapat PIN dari Pak Agung, misalkan dapat PIN dari Bu Awal. Ternyata itu tidak benar. Seharusnya anak muncul motivasi itu dari dalam diri sebagai motivasi intrinsik. Bisa dimengerti ya? Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tidak, kalau hukuman kita sering seperti ini ya, hukuman tidak terencana tiba-tiba. Kalau ada anak yang melanggar langsung dihukum, betul ya? Selalu direncanakan tidak? Tidak terencana tiba-tiba. Kalau konsekuensi terencana, bisa disepakati. Contohnya apa konsekuensi? Misalkan ada anak yang memecahkan gelas, konsekuensi atau hukuman, ambil bekas pecahannya lalu bersihkan. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Konsekuensi. Akan belum disepakati, Bu. Itu dadakan. Konsekuensi sebab dari pemecahan gelas diambil bekas pecah gelasnya. Iya, itulah yang disebut dengan konsekuensi. Tahu kalau seperti ini, pecah gelas, kamu harus pel seluruh kelas ini. Itu namanya hukuman. Ya, kalau konsekuensi sesuai. Gimana Bu Desi?
Bisa dulu nggak ya? Sebab masih dengan gelas. Hubungannya dengan gelas. Hubungannya dengan gelas. Setelah kamu bersihkan gelasnya, tolong ambil gelas baru ya. Itu tanggung jawab. Karena bertanggung jawab berarti itu konsekuensi. Kalau restitusi, proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini yang sedang kita pelajari. Jadi dengan anak sekarang tidak ada lagi hukuman, konsekuensi, tetapi yang ada adalah restitusi. Murid dalam hukuman yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Betul tidak? Kalau kita menghukum anak, murid tahu tidak? Tidak. Bersihkan WC. Bersihkan WC. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Misal datangnya telat, baca surat pendek, tetap tidak nyaman. Tetapi itu bukan hukuman, ya. Bisa itu konsekuensi. Kemudian yang ketiga, bersifat satu arah. Hukuman itu bersifat satu arah dari gurunya saja. Kalau anak kan hanya jadi korban ketika hukuman. Coba kamu kosrek-kosrek, berarti satu arah, siswa hanya melaksanakan. Terakhir, biasanya hukuman berupa hukuman fisik, seperti kosrek-kosrek, lari di tengah lapang, hormat ke bendera, itu berupa hukuman fisik. Kalau konsekuensi, sikap guru selalu memonitor murid. Seperti ini Bu Nisa, coba kamu buat perjanjian dalam kertas sebanyak 2 lembar. Saya tidak akan bolos. Tetap kan oleh guru dimonitor. Itu berarti konsekuensi. Kemudian restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Biasanya di restitusi ditanya, kamu misalkan seperti kemarin saya membuat restitusi dengan gelang 9D, tidak memakai dasi dan sabun. Setelah ditanya, ada 3 tahapan dalam restitusi, nanti di bagian akhir ada. Setelah ditanya, ternyata latar belakangnya dia punya dasi pada waktu kelas 7. Sekarang dasinya hilang karena dibawa main oleh adik-adiknya. Adik-adiknya ada 3, sehingga dasinya dipakai alat untuk bermain. Ketika dia mau sekolah, sudah tidak ada, sudah entah di mana. Itu ternyata setelah tahu latar belakangnya, berarti kita ambil ada 3 tahapan ya dalam proses restitusi. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah sekarang kita flashback ke diri sendiri. 5 posisi kontrol guru. 1. Sebagai penghukum. 2. Sebagai pembuat merasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. 5 posisi kontrol ini yang idealnya adalah sebagai apa? Manajer. Sebagai manajer. Ya, ideal seorang guru, manajer ini bukan untuk kepala sekolah saja. Penghukum, kita lihat biasanya penghukum ini menghardik, suara keras, lalu ada hukuman, itu menghukum. Kalau membuat rasa bersalah, ini hampir sama dengan penghukum, cuman tidak ada suara yang menghardik. Ya, kalau sebagai teman, misalkan kamu kan tahu ini tidak boleh, kenapa kamu lakukan? Itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, apa konsekuensinya kalau kamu berbuat salah? Tapi kalau sebagai manajer, kita melakukan pemecahan solusi dengan 3 langkah restitusi. Selanjutnya, nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai seorang penghukum, hormat bendera selama 1 jam. Ini sebagai penghukum, ya. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, apa yang diucapkan oleh Bapak Ibu guru? Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu atau bapak. Di sini guru sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya sebagai teman, apa yang harus diucapkan ketika ada anak mempunyai kasus tidak memakai atribut lengkap saat upacara? Kalau sebagai teman, kita mengikuti sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini ya.
Sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Jadi tidak ada marah, hanya sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, bahasa yang disampaikan ya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan ditiru lagi. Itu kita sebagai pemantau. Lain lagi kita sebagai manajer. Nah di sini kalimat yang disampaikan adalah kalau sebagai manajer, pada kasusnya sama ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu. Itu bahasa yang disampaikan sebagai manajer. Nah, apakah Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol itu sudah bisa kita bayangkan ada di posisi mana kita? Sebagai pengukur, atau sebagai teman, Bu. Sebagai teman Kadang-kadang perlakuan dilakukan kelima-lima. iya. Tergantung dari Masalah yang dihadapi ya, iya betul. Kalau anaknya sering berbuat salahnya, bisa jadi kita ke penghukum. Padahal penghukum itu tidak boleh bagi saya. Membuat merasa bersalah itu tidak bagus juga. Nah yang kita sekarang setelah diseminasi ini diharapkan kita semua sebagai manajer. Amin ya. Ketika berhadapan dengan anak, berarti posisi kita sebagai manajer. Konsekuensi apa yang akan lakukan setelah ini? Gak apa-apa, itu adalah kesalahan yang biasa. Jadi seperti itu harusnya. Begitu ya, diharapkan. Ya, diharapkan setelah diseminasi ini kita ada perubahan dalam menyelesaikan masalah atau solusi dengan anak. Selanjutnya ini yang terakhir, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa jawab? Silakan Bu Awal. Kalau keyakinan kelas itu diyakini oleh semua anggota harusnya. Ya. Kalau peraturan itu satu orang bisa membuat peraturan. Satu orang bisa membuat peraturan. Silakan Pak Agung. menurut saya. Pakai mic. Oke, ya, terima kasih Bu narasumber. Menurut saya, kenapa tidak peraturan saja dan mengapa harus keyakinan kelas? Intinya adalah ke materi ini, ya, yaitu tentunya kalau peraturan itu oleh satu arah, oleh ibu guru saja. Kalau keyakinan itu disepakati oleh seluruhnya. Begitu mungkin ya. Awal mau tambah? Udah ya. Jadi terima kasih jawaban dari Bu Awal dan Pak Agung. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Memang Bapak Ibu guru SMP Bodaran ini hebat luar biasa. Nah, jadi kalau peraturan ini adalah satu arah dibuat oleh sekolah, itu masuknya ke tata tertib. Ya. Sedangkan keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan yang dibuat. Sehingga dari kesepakatan kelas muncul nilai-nilai kebajikan sehingga menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya, bagaimana membuat keyakinan kelas? Bagaimana membuat keyakinan kelas? Kita sering membuat kesepakatan kelas ya. Ada juga keyakinan kelas. Pertama, lebih abstrak dari peraturan. Biasanya kita peraturan tidak boleh menggunjing atau tidak boleh mengejek orang lain. Nah, kalau keyakinan lebih abstrak, apa? Menghargai, saling menghargai. Itu keyakinan kelas, ya. Kemudian kedua, berupa pernyataan universal seperti tadi saling menghargai antar teman. Kemudian lebih abstrak dan pernyataannya universal. Ketiga, dibuat dalam kalimat positif. Tidak boleh saling memaki seperti bullying. Itu kita buat saling menghargai antar teman. Tidak boleh berbohong, berarti apa? Kejujuran atau jujur, iya. Bersikap jujur. Sedikit saja mudah diingat seperti tadi, menghargai diri sendiri dan orang lain, berkata jujur itu sedikit
saja kalimat-kalimat dari keyakinan kelas. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ini sudah jelas ya. Kalau kesepakatan kelas kita ambil dari sekolah lain tidak mungkin. Sekarang kesepakatan kelas sudah ada di online, di Shopee. Coba ada yang memberikan pendapat. Bagaimana kesepakatan kelas yang kita beli di media online? Setuju tidak? Tidak. Kenapa? Siapa yang beri pendapat? Aku lagi. Terima kasih kembali. Menurut saya keyakinan kelas itu disepakati oleh karakteristik siswa di kelasnya, begitu. Kalau misalkan kita membeli atau apapun itu dalam tanda kutip, itu mungkin saja bisa jadi sesuai dengan karakteristik siswa di kelas tersebut. Apabila tidak, ya tunggu gimana berarti gitu. Jadi menurut saya tidak setuju dikarenakan ada hubungannya dengan karakteristik siswa. Ada hubungannya dengan karakteristik. Siapa kalian jawab? Ada yang bantu? Ada, ya. Saya juga tidak setuju. Kenapa? Karena harusnya keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas dengan siswa. Jangan sampai kita pajang di kelas tanpa ada kesepakatan dengan siswa, walaupun kata-katanya sama. Harusnya setiap anak menuliskan satu kesepakatan kelas. Selanjutnya baru kita buat keyakinan kelas. Terakhir, semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan dalam membuat. Jadi kalau untuk beli berarti tidak dilibatkan ya. Nah di sini tentukan keyakinan dari peraturan. Ini peraturannya ada di sini. Selalu kembalikan buku tempatnya. Apa keyakinannya? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti menghormati orang lain. Disiplin. Iya. Dilarang melakukan kekerasan. Iya. Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti iya. Ini yang merah ini adalah merupakan nilai-nilai keyakinan, ya. Nilai-nilai keyakinan yang nanti dibuatnya menjadi keyakinan kelas. Bergantian atau menunggu giliran berarti apa? Menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Apa keyakinannya? Keselamatan dan keamanan. Nah ini segitiga restitusi, ini terakhir segitiga restitusi. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Ini apa yang disebut dengan segitiga restitusi? Suatu proses yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah. 1, menstabilkan identitas. Jadi anak ditanya dulu. 2, validasi tindakan yang salah. Dan 3, menanyakan keyakinan. Ini dibahas satu persatu. 1, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Pertanyaan dalam menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ini merupakan kata-kata dalam menstabilkan identitas. Nah, langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kata-katanya apa? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Seperti tadi bilang, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan terakhir dari 3 tindakan langkah restitusi adalah menanyakan keyakinan. Apa kalimatnya? Apa keyakinan kelas kita? Jadi dihubungkan setelah siswa melakukan kesalahan, kita tanya apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, setelah ketiga langkah restitusi itu diambil, sehingga anak yang melakukan kesalahan menjadi ada solusi dan anak menjadi lebih bertanggung jawab. Untuk penutup, dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional,
dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon tidak ada pertanyaan? Cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut pemaparan dari Ibu Rina Supriyati SPDI sebagai guru penggerak dalam diseminasi positif ini. Sekali lagi berikan aplaus yang meriah. Penjelasan yang begitu padat dan luar biasa ya. Saya sendiri merasa terkejut, tersentuh, dan mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini kita semua guru SMP Negeri 2 Darandan bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Peserta didik kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, mungkin itu saja yang bisa tadi Bu Rina sampaikan di diseminasi budaya positif ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terkhusus terima kasih untuk Bu Rina. Mohon maaf atas segala